Selamat malam, perkenalkan nama saya Yulianti Keke, selaku dosen dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta. Saya ingin menyampaikan pengabdian kepada masyarakat bagi pekerja migran di Malaysia dengan topik yaitu komunikasi efektif bagi para pekerja migran. Baik, adapun PKM ini dilakukan oleh 3 dosen dari ITL Trisakti, yaitu saya sendiri, Yulianti Keke, dan rekan saya Siska Amonalisa selaku dosen vokasi D3 MTU, juga rekan saya juga Veronica, dosen S1 transportasi. Bapak Ibu, komunikasi adalah kunci untuk membuka hubungan apapun, sehingga kepercayaan adalah kunci penggenapannya supaya bisa awet dan langgeng, ini menurut Tere Lair. Kemudian apa sih komunikasi itu? Kalau kita lihat, komunikasi bersumber dari kata komun atau sama makna. Sehingga komunikasi akan berlangsung apabila ada kesamaan makna. Kesamaan bahasa belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Oleh karena itu, komunikasi dapat dikatakan komunikatif ketika kedua belah pihak, selain yang mengerti bahasa yang digunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dipercakapkan. Sebagai pelaku pekerja, terkadang komunikasi yang kita sampaikan mungkin belum diterima dalam kesamaan makna. Oleh karena itu dikatakan komunikasi adalah ketika ada kesamaan makna antara saya dengan lawan bicara saya. Maka komunikasi disebut suatu proses melalui mana seseorang komunikator menyampaikan satu informasi dalam bentuk kata-kata dengan tujuan salah satunya mengubah bentuk perilaku seseorang atau halayak. Nah, Bapak Ibu semua, unsur-unsur komunikasi ada 7 unsur. Yaitu kalau kita lihat di sini yang pertama adalah komunikator. Komunikator disebut sebagai pihak yang menyampaikan berita atau sumber berita, bisa perseorangan, bisa juga kelompok. Nah, yang kedua adalah komunikan. Komunikan itu yaitu pihak yang menerima berita yang diterjemahkan, mungkin dalam bentuk lambang-lambang atau isyarat atau dalam bentuk tulisan, begitu ya. Unsur yang ketiga adalah unsur pesan atau message, yaitu berupa pesan inti atau berita yang mengandung sesuatu arti. Yang keempat adalah transmit, yaitu bagaimana menyampaikan, mengirimkan pesan, menyebarkannya, atau meneruskannya. Nah, transmit ini dapat disampaikan dalam bentuk bisa tulisan, bisa secara lisan, atau lambang-lambang, atau kita tahu biasanya menggunakan isyarat ya, gerakan tubuh, dan bisa juga dengan suara. Nah, kalau yang sekarang kita sering lihat adalah lambang-lambang yang digunakan dalam bentuk teks ya, bisa dalam bentuk emoticon gitu ya, dan seterusnya. Yang kelima adalah feedback. Feedback yaitu output yang dihasilkan atau bisa berupa tanggapan atau respon. Ya, bisa berupa hasil dari pengaruh pesan tadi. Ketika disampaikan pesannya, lalu tanggapan atau responnya apa? Nah, menurut Halpweb, ada beberapa tanggapan atau respon atau feedback. Yang ini mungkin perlu kita ketahui supaya komunikasi yang kita sampaikan ini bisa efektif, apalagi selaku pekerja ya. Nah, ada 4 jenis feedback. Feedback apa saja itu? Yang pertama adalah zero feedback atau feedback yang diterima komunikator dari komunikan oleh komunikator yang menerima tidak bisa mengerti tentang apa yang dimaksud oleh pemberi pesan begitu. Sehingga dibilang zero, tidak mengerti nih apa yang dimaksud. Lalu feedback yang kedua, positive feedback. Ketika pesan dikembalikan kepada komunikan dan komunikator dapat mengerti ya, sehingga tercapai persetujuan nih. Ketika disampaikan, yuk kita lakukan sesuatu, misalnya begitu ya, jangan lupa nanti kerjakan A. Komunikan bersedia berpartisipasi memenuhi ajakan seperti saat ini ketika disampaikan akan ada pengabdian kepada masyarakat, ada pelatihan, ada workshop bagi para pekerja gitu ya, dan para pekerja bersedia mengikutinya disebut sebagai positive feedback. Nah, feedback yang ketiga adalah netral feedback, yaitu tidak memihak. Artinya pesan ya dikembalikan kepada komunikan, ya, dikembalikan oleh komunikan kepada komunikator. Jadi disebut netral, gitu ya.
Dan yang terakhir adalah negative feedback. Nah, kalau disebut negatif tentu tahu ya, namanya juga negatif berarti tidak mendukung atau mungkin bahkan menentang yang disampaikan oleh komunikator. Atau mungkin terjadi kritikan atau kemarahan. Nah, unsur yang keenam adalah unsur media komunikasi. Nah, media komunikasi apa sih? Media komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan berita tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, unsur yang terakhir adalah pastinya ya, ada hambatan-hambatan atau barrier atau gangguan yang terjadi dalam komunikasi. Dalam setiap unsur komunikasi pasti bisa ada terjadi gangguan tersebut. Nah, dalam beberapa slide berikutnya, dalam beberapa menit ke depan, saya akan sampaikan supaya terjadi komunikasi yang efektif, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah yang saya katakan tadi, ada efektif ketika mendengar dan berbicara. Pembicaraan akan efektif dan mengenai sasaran jika kita mampu mengerti informasi yang dengan jelas. Jadi kita dengar, kemudian kita beri umpan balik, lalu kita bicara. Pastinya dengan cara yang santun, yang baik dan santun. Ini adalah gambaran 7 tadi unsur-unsur yang saya sampaikan. Baik, selanjutnya seperti tadi dikatakan, komunikasi itu kunci untuk membuka hubungan apapun. Oleh karena itu, supaya kita bisa bekerja dengan baik, apakah di negara sendiri atau di negara orang, maka komunikasi adalah kunci untuk membuka segala jenis hubungan, membuka diskusi dengan baik, membuka hubungan dengan baik. Oleh karena itu, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh para pekerja, yaitu yang pertama pastinya perbedaan budaya. Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Thailand, dan seterusnya. Bahkan ada perbedaan agama, bahkan perbedaan lingkungan sosial. Ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pekerja saat ini. Lalu yang kedua adalah perbedaan bahasa. Kita sebut dengan faktor semantik ini. Ini sebagai salah satu hambatan, ya, menyangkut bahasa yang dipergunakan sebagai cara kita menyampaikan perasaan, menyampaikan informasi gitu ya. Bahkan kesalahan pengucapan atau kesalahan penulisan bisa menimbulkan salah pengertian, misunderstanding, atau mungkin bisa menimbulkan misinterpretation, salah penafsiran, ya, yang pada akhirnya bisa menimbulkan miscommunication, begitu ya. Nah, sehingga perlu kita mengetahui bagaimana sih berkomunikasi yang baik dan efektif. Dan yang terakhir adalah tantangan yang dihadapi oleh kita para pekerja adalah minimnya dukungan bagi para pekerja. Baik, lalu hambatan budaya dalam komunikasi. Satu tadi, culture, yaitu ada perbedaan budaya. Untuk itu kita harus, strateginya bagaimana dong? Kita harus memahami norma-norma di negara kita bekerja, apakah di Indonesia, ataukah di Malaysia, ataukah di negara lain, maka kita pahami dulu normanya, kita pahami nilai dan gaya komunikasinya, sehingga kesenjangan budaya tersebut tidak meminimalisir kesalahpahaman antara kita para pekerja. Juga menghargai perbedaan budaya itu menjadi hal yang sangat penting, supaya komunikasi yang berjalan efektif bagi kita para pekerja. Selanjutnya adalah membangun hubungan yang baik, ya. Bagaimana membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. Ini salah satu strategi komunikasi yang efektif yang bisa diimplementasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Yang pertama adalah membangun hubungan yang sebenarnya dengan menciptakan satu ikatan yang otentik, ikatan yang benar-benar sebenar-benarnya, ya. Itu hal yang sangat penting untuk kita bisa berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua yaitu menunjukkan rasa empati. Dengan menunjukkan pengertian, kasih sayang, itu bisa meningkatkan hubungan baik satu dengan yang lainnya. Jadi milikilah empati terhadap pekerja, apakah terhadap atasan atau pimpinan kita atau teman sekerja kita. Dan yang ketiga adalah kita harus active listening, yaitu mendengarkan dengan aktif, bahkan dengan terlibat ya dalam mendengarkan dengan
penuh perhatian supaya kita bisa meningkatkan kepercayaan dan bahkan bisa memperkuat hubungan kita satu dengan yang lain. Jadi ketika ada rekan yang sedang berbicara, jangan langsung di skip, tapi kita dengar baik-baik apa sih yang diinginkan untuk bisa kita diskusikan bersama supaya bisa membangun kepercayaan sama hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja. Dan selanjutnya adalah membangun rasa empati. Ini adalah hal yang sangat penting, membangun rasa empati dalam berkomunikasi. Yang pertama, kita tunjukkan pemahaman kita, rasa hormat kita, rasa sayang kita, supaya bisa membangun koneksi yang lebih kuat. Yang kedua, kita kita menjembatani perbedaan budaya, supaya bisa menumbuhkan komunikasi yang lebih baik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bisa menjadi satu hal yang menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk bisa dipergunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Terima kasih. Sampai jumpa dalam PKM berikutnya. Mohon izin, saya Julianti Keke dari ITL Trisakti menyampaikan untuk para pekerja migran di Malaysia. Terima kasih.